Halo seluruh, selamat datang di channel Diploma Mancing. Oke, pada video kali ini saya mau review sebuah reel keluaran dari produk sisir, yaitu ada sisir Cast X. Ini dia. Nah, untuk Cast X ini sebenarnya ada dua model ya teman-teman. Ada yang model Cast X biasa ini, sama yang Cast X 2. Nah, Cast X 2 itu menggunakan hybrid bearing. Tapi kalau yang ini belum pakai hybrid bearing, cuma ini difasilitasi dengan dapat 2 spool sebenarnya, kayak gitu. Oke, sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe agar membantu channel ini bisa lebih berkembang lagi, lur. Oke, untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mari langsung kita bongkar reel sisir Cast X. Ini sebenarnya bermasalah, lur. Kalau teman-teman dengar suaranya, ini ketika di retrieve biasa itu masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah jempol masuk ke dalam spool, ini koyo RX King bolo. Knalpot bro. Oke. Untuk tampilannya dia seperti ini. Mirip banget sama merek Daiwa ya. Yaitu ada Daiwa Alpas. Ini apa namanya? Buat tulisan udah hilang. Sebenarnya di sini ada Cast X-nya di sini. Tapi ini sudah nggak ada. Tampilannya dia kayak gini. Untuk reel ini tuh sudah dibekali dengan clicker, Pak. Ada clickernya. Clickernya kalau teman-teman pengen dengar ini. Nah, itu clickernya. Oke, di sini untuk model pengeremannya itu pakai magnetic brake. Magnetic brake-nya pengaturannya ada di sebelah bawah sini. Ini ada angka berapa ini? 0 sampai dengan 18 ya. 0 sampai 18. Untuk pegangannya ya hampir sama lah kalau kayak Alpas. Terus untuk cara membuka bagian tutup side cover itu dia persis sekali dengan Alpas, ada di bawah sini. Jadi kita dorong ke atas, ini bakalan dorong ke arah keluar. Ada pernya loh, ini tinggal ambil aja. Oke, magnetik dengan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 buah magnetic brake. Oke, ini sama persis banget ini loh, kayak Alpas. Daiwa Alpas. Spoolnya dia kayak gini, modelnya yang ini ada yang kalau yang ini yang model deep, yang salu sebenarnya juga ada, dapat cuma ya tidak ada saat ini. Oke, sebenarnya untuk putarannya masih halus sih loh, cuma bagian giringnya di dalam sini aja yang bermasalah. Oke, sekarang kita buka dari bagian handle dulu. Handlenya di sini dia modelnya kayak, kalau teman-teman pernah tahu itu ada lizard apa sih? Camry, lizard Camry. Nah, dia seperti ini. Oke, seperti bisa di sini ada penutup penjaga bagian baut biar enggak lepas kemana-mana. Ini terbuat dari metal ini, Pak. Terbuat dari metal. Membukanya searah jarum jam ini. Oke. Ini dia buat model dari bagian handle, ada tulisan sisir. Oke, untuk bearing di dalam ini nggak ada bearingnya di bagian apa namanya, spool. Di bagian handle ini nggak ada. Tapi ini terlihat seperti dibuat pakai karbon, Pak. Dan ini ringan. Cuma yang karbon yang bagian ini aja ya, bagian knopnya. Handle. Oke. Ini start track. Oke, ada pernya. Kemudian di sini ada 1 2 3 4 5. Ada 5 drag washer buat support bagian drag. Ada 5.
Ini udah berkarat, Pak. Oke, mari kita buka ke dalam lagi. Oke, ini udah kebuka semua. Terdapat 1, 2, 3, 4 baut buat ngunci bagian main body. Untuk dalamannya dia kayak gini loh. Dedeng deng dedeng deng dedeng. Wah, kayak gini. Nih ya, buat bagian kiringnya sebenarnya bagus ya loh, tebel dia. Nih, bagian main gearnya itu tebel. Untuk materialnya ini grafit ya, ringan banget ya. Kemudian pada bagian tension knob terdapat 1 buah bearing di sini. Untuk dalamannya kayak gini. Ya, seperti biasa ada 2 per di bagian sini. Ini tadi ya, ini pernya. Kemudian mari kita coba lihat, terdapat susunan 1 buah ball bearing di bagian main gear, itu as main gear, 1 buah ball bearing. Anti reverse-nya seperti ini, seperti BC pada umumnya ya sebenarnya. Ini ada clicker, kita ambil. Jadi kayak gini. Ini tadi berbunyi ya lur ya. Biasanya kalau udah bunyi kuasar itu sininya yang kalah. Bagian yokenya di sini ya, dia udah udah terkikis. Meskipun cuma sedikit ya lur ya, yang terkikis di dalam sini. Itu ada yang terkikis, sedikit saja yang bikin yang coil itu akan berakibat ini bagian pinion gearnya itu bakalan bunyi lur ketika dipencet. Jadi masalahnya di sini nih. Kalau teman-teman mengalami masalah yang sama, biasanya ininya nih yang bikin suaranya itu jadi kasar, bagian yoke. Jadi kalau di yoke ini dia biasanya itu ada ada 1 plat. Kalau punyanya Abu Hersia itu ada plat, ini enggak ada kayak gitu. Jadi yang terbuat dari bahan brass yaitu ada 1 pinion gear, kemudian as drive gearnya ini terbuat dari kuningan. Kemudian ini yang saya suka sih, bagian ini, bagian main gearnya ini. Kalau bisa teman-teman lihat di sini dia sangat tebal sekali. Untuk bagian giginya ini sangat tebal ini Pak. Untuk di dalamnya ini dia masih pakai bukan karbon, dia pakai semacam kayak PVC gitu loh, kayak gini buat kampasnya. Nah, ini terbuat dari stainless anti karat. Ini buat clickernya. Clickernya dia model yang terdapat pada bagian sini. Ini ya, sama juga dia pakai PVC, bukan pakai carbon track ya. Tapi untuk material dari bagian washernya, ini washernya tuh pakai stainless, dia nggak ada karat sama sekali Pak. Gitu. Kemudian pada bagian sini ada dockingnya juga sama pakai PVC juga buat kampas. Ini buat model bagian dockingnya dia seperti ini. Ini bagian dockingnya. Jadi biasanya seperti kayak Shuriken, ini enggak, jadi kayak gear kayak gitu. Nah, di dalam sini juga ada 1 buah bearing di dalam clutch atau koplingnya lur. Ada 1 buah bearing juga, ini masuk sih buat kestabilan bagian pinion gear, menyupport bagian pinion gear maksud saya. Kemudian yang bagus lagi di sini ada bagian sini nih, lever kicknya itu sudah dilengkapi pakai ini nih, pakai plat besi kayak gini lur. Jadi ini lebih lebih awet kayak gitu. Jadi kan ini nanti natap ke bagian sininya nih,
bagian apa namanya, bagian docking. Jadi ini nanti dockingnya ke sini. Nah ini ketika berlawanan dengan bagian levernya itu besi lawan besi, jadi nggak besi lawan plastik. Ini bagus sih, cuma itu tadi masalahnya terdapat pada bagian sini aja, itu dia nggak ada platnya kayak gitu, jadi rawan ketika ada beban besar, ininya biasanya yang kalah, nyangkut terus di sentek-sentek kayak gitu lur. Nah ininya yang pasti kalah kalau nggak ada platnya kayak gitu. Kemudian pada bagian gearing yang memutar bagian boom shaftnya ini pakai plastik, cuma plastiknya ini cukup tebal ya lur ya, aman lah. Kalau di sini kan cuma bagian apa namanya, mengatur bagian line gate-nya aja, jadi nggak terlalu bermasalah sih, meskipun di sini masih pakai plastik kayak gitu. Oke, overall kayak gitu loh. Ini jadi kalau kita bilang plus minusnya itu, plusnya itu dia di bagian gearing, main gearnya ini tebel banget, mantep ini sih. Alphas KW Super, cuma ya kalau bilang kualitasnya sama Alphas masih jauh ya, cuma kalau Alphas Loop ini dapat sih kayak gitu. Dan untuk oh iya tadi ada tampilannya yang saya kelupaan, di sini ada ini nih, jadi ada gear rasionya itu ada 7.3 banding 1, jadi sekali putaran handle spoolnya itu dapat berputar sebanyak 7,3 kali kayak gitu. Dan gear rasio, kemudian di sini ada design and engineered by Sisir, logo Sisir sebelah sini. Untuk harga ini di harga kisaran 500 ribuan ya lur, buat yang kas X aja. Kemudian kalau yang hybrid itu agak mahalan lagi sedikit. Oke, segini saja video saya tentang Sisir kas X, yang kas X biasa ya lur ya. Oke, untuk mungkin ada pertanyaan bisa cantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Saya Miftah Farid. Keep fishing fun. Yuk.